Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang bayi tabung. Langsung saja kita ke pembahasan dari bayi tabung itu sendiri. Bayi tabung adalah suatu teknik bioteknologi di mana ovum wanita akan bertemu dengan sperma pria melalui metode in vitro atau melalui laboratorium. Teknik ini dilakukan apabila pasangan yang secara sah menikah sulit untuk mendapatkan anak secara natural. Persiapan pemeriksaan secara menyeluruh, pemeriksaan analisis kesuburan, disediakan pil kontrasepsi atau estrogen untuk memperbanyak sel telur. Tahap kedua yaitu menstimulasi ovarium. Dalam proses IVF disuntikan hormon agar lebih banyak sel telur yang matang. Sel telur yang matang akan diobservasi secara rutin hingga matang. Dan tepat 36 jam sebelum sel telur diambil, disuntikan hormon terakhir. Tahap ketiga, pengambilan sel telur dilakukan menggunakan alat penghisap yang menembus ovarium melalui vagina. Telur akan diletakkan di piring percobaan dan dipindahkan ke inkubator. 4. Pembuahan. Proses ini disebut intrasitoplasmik spread injection. Sel sperma akan disuntikkan ke dalam sel telur. 70% sel telur berhasil dimatangkan. Tahap kelima, sel telur yang telah dibuahi dibiarkan untuk berkembang. Hanya separuh yang berubah menjadi embrio. Tahap 6 yakni pemindahan embrio. Yakni spekulum akan dimasukkan ke dalam vagina dan disuntikan embrio ke dalam vagina. Tahap ke-7 kehamilan. Setelah 14 hari akan dilakukan pemeriksaan kehamilan. Setelah teman-teman mendengarkan tentang proses atau tahap-tahap melakukan in vitro fertilization atau bayi tabung, saya akan memaparkan manfaat atau kelebihan dari melakukan bayi tabung itu sendiri. Yang pertama, kita dapat memperbesar peluang kita untuk mendapatkan anak. Yang kedua, kita dapat memperbesar kemungkinan kita untuk mendapatkan bayi kembar. Yang ketiga, kita dapat menghindari terbentuknya kecacatan genetik pada anak. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan sendiri jenis kelamin anak yang kita inginkan. Demikianlah penjelasan tentang bayi tabung atau in vitro fertilization dari kelompok kami. Kami harap materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Apa itu insulin? Insulin adalah obat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hormon insulin pada pengidap diabetes. Ini berfungsi untuk mengontrol gula darah guna mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit diabetes. Jadi proses pembuatan insulin melalui rekayasa genetika yaitu dilakukan dengan teknik yang bernama DNA rekombinan. Teknik ini dilakukan dengan cara menggabungkan dua gen sehingga menghasilkan sebuah produk seperti insulin. Teknik pembuatan insulin melalui DNA rekombinan dapat dilakukan dalam 7 tahapan. Isolasi gen target atau cDNA. Isolasi gen target dilakukan pada DNA insulin dengan cara memotong DNA menggunakan enzim restriksi endonukleas untuk memperoleh bagian insulin yang ingin diperbanyak. Selanjutnya ada isolasi plasmid. Isolasi plasmid dilakukan dengan cara memotong plasmid pada vektor bakteri seperti Escherichia coli. Pada tahap ini, fragmen DNA pada plasmid dipotong menggunakan enzim E. coli agar plasmid dapat terbuka. Selanjutnya ada ligasi gen target dan plasmid. Pada tahap ini dilakukan penggabungan antara DNA insulin dan plasmid dengan cara memasukkan DNA insulin ke dalam plasmid dibantu oleh enzim ligase agar DNA dapat menempel pada plasmid dengan baik. Nah, tahap selanjutnya yaitu transformasi DNA. Plasmid yang telah bergabung dengan DNA insulin atau plasmid rekombinan kemudian ditransformasikan ke dalam bakteri yang tidak memiliki plasmid untuk dikembangbiakan. Selanjutnya ada tahapan screening biru putih. Pada tahapan ini dilakukan seleksi bakteri untuk mengetahui bakteri yang mengandung plasmid rekombinan agar dapat dikembangbiakan. Selanjutnya ada pembiakan bakteri rekombinan. Bakteri yang mengandung plasmid rekombinan selanjutnya dibiarkan pada media tertentu agar bakteri tersebut dapat berkembang dan menghasilkan insulin.
insulin atau toksifikasi. Insulin yang telah terbentuk pada bakteri selanjutnya akan dipanggil serta akan dipurifikasi sehingga insulin siap digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa itu kultur jaringan. Sebelum itu kami beranggotakan 12 orang. Nah, untuk anggota-anggotanya bisa dilihat dari video berikut. Kultur jaringan merupakan suatu cara untuk mengisolasi bagian tanaman yang tumbuh dengan kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Prinsip utama adalah perbanyak tanaman menggunakan media buatan dan dilakukan di tempat steril. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kultur jaringan. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak tanaman secara massal. Yang kedua, menghasilkan bibit unggul. Yang ketiga, menghasilkan bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Yang keempat itu memperbaiki sifat tanaman. Yang kelima, melestarikan tanaman. Dan yang keenam sebagai penelitian bioteknologi. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kultur jaringan. Yang pertama ada kultur benih. Dalam kultur ini, eksplan diperoleh dari tanaman turunan in vitro dan dimasukkan ke laboratorium tempat mereka berkembang biak. Yang kedua ada kultur embrio. Ini melibatkan perkembangan embrio secara in vitro. Untuk ini embrio diisolasikan dari organisme hidup. Yang ketiga ada kultur kalus. Kalus adalah massa sel yang tidak terorganisir dan membelah. Ketika eksplan dikultur dalam media yang tepat, kalus diperoleh. Yang keempat ada kultur organ. Dalam hal ini setiap organ tanaman seperti pucuk, daun dapat digunakan sebagai eksplan. Kelima ada kultur protoplas. Kultur protoplas adalah sel tanpa dinding sel. Sebuah protoplas dapat dibiakkan menggunakan metode gantung tetes dan buangan biak. Di sini saya akan membacakan tentang teknik apa saja teknik kultur jaringan. Secara umum dapat berbagai teknik kultur jaringan untuk penyediaan bibit tanaman, tetapi teknik yang sering digunakan pertama teknik kultur tunas, kedua teknik organogenesis, yang ketiga teknik somatik embryogenesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kultur jaringan. Yang pertama ada fase inisiasi. Pada tahap ini jaringan diinisiasi ke dalam kultur. Jaringan yang diinginkan diperoleh, dimasukkan dan disterilkan untuk mencegah proses dari kontaminasi apapun. Yang kedua ada fase perkalian. Pada tahap ini, eksplan yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam media yang terdiri dari zat pengatur tumbuhan dan nutrisi yang sesuai. Mereka bertanggung jawab atas pengandaan sel. Masalah sel yang tidak berdiferensiasi ini dikenal sebagai kalus. Yang ketiga ada formasi akar. Nah, akar mulai terbentuk, hormon pertumbuhan tanaman ditambahkan untuk memulai pembentukan akar. Akibatnya kami mendapatkan plantlet yang lengkap. Yang keempat ada formasi tembak, yaitu hormon pertumbuhan tanaman untuk membentuk tunas ditambahkan dan diamati pertumbuhannya selama seminggu. Yang kelima ada aklimatisasi, yaitu saat tanaman mulai berkembang, ia dipindahkan ke rumah kaca untuk berkembang di bawah kondisi lingkungan yang terkendali. Akhirnya dipindahkan ke pembibitan untuk tumbuh di bawah kondisi lingkungan alami. Saya akan menjelaskan tentang manfaat kultur jaringan di bidang pemurnian tanaman, yaitu untuk meningkatkan keragaman genetik seperti induksi variasi somaklonal dan induksi mutasi. Di bidang bioteknologi tanaman, teknik kultur jaringan sangat diperlukan untuk meregenerasikan sel tanaman yang telah direkayasa genetiknya menjadi tanaman transgenik. Keberhasilan kultur jaringan dipengaruhi oleh faktor diantaranya
pertama sterilisasi, yang kedua pemilihan bahan ekspor, yang ketiga faktor lingkungan seperti pH, yang keempat cairan dan temperatur serta kondisi tinggi atau zat tumbuh atau zat pengatur tumbuh dalam lingkungan. Kultur jaringan, selain untuk pembanyakan bibit unggul, kegunaan kultur jaringan di bidang lainnya yaitu 1. Bidangnya pemulihan tanaman untuk meningkatkan keragaman genetik. 2. Di bidang bioteknologi tanaman. 3. Di bidang pengendalian penyakit tanaman. 4. Di bidang konservasi. Kultur jaringan memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan dari kultur jaringan adalah dapat mengembangbiakan tanaman dalam jumlah yang banyak namun dalam waktu yang singkat. Kemudian tanaman baru bisa bersifat unggul. Hasil dari kultur jaringan tidak terbatas, inti terhindar dari hawa, dan pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Kekurangan dari kultur jaringan adalah teknik kultur jaringan yang sangat sulit, kemudian biayanya yang cukup besar, serta memerlukan keahlian yang khusus. Kemudian kekurangan dari kultur jaringan ini, produknya lemah di bagian akarnya. Sekian dari saya. Sekianlah pemaparan materi tentang kultur jaringan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.